Perkenalkan, nama saya Nadine Eka Pratiwi, siswi dari kelas 92. Bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Siak adalah Istana Siak, Kolam Hijau, Balai Kerapatan Tinggi, Tangsi Belanda. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Sebelum berdiri sendiri menjadi kerajaan Siak, kekuasaan terdahulunya berada di bawah naungan Kesultanan Johor. Kesultanan Siak dibangun atas perpecahan Kesultanan Johor karena unsur perebutan kekuasaan secara internal. Pada 1723 seorang putra raja bernama Raja Kicik Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari pasangan Sultan Mahmud Syah Raja Johor dan Encik Pong menjadi pendiri kerajaan Siak. Tapi sebelum resmi mendirikan kerajaannya sendiri, Raja Kicik ini sempat mengalami perang saudara dengan pihak Johor. Serpihan catatan sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura menyebut bahwa Raja Kicik memisahkan diri ke pinggiran Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Sedangkan pihak Johor memilih pergi ke wilayah Pahang. Raja Kicik pun mulai mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Siak yang diambil dari tumbuhan siak-siak. Istana Siak juga dikenal sebagai Istana Asyriah Hashimiyah. Di istana ini kita bisa menikmati keindahan istana yang dibangun bernuansa Islam dan berarsitektur Eropa. Pada tahun 1889 dibangun istana permanen dengan arsitek dari Jerman. Konon sang arsitek istana Siak didatangkan Sultan Siak langsung dari Jerman di masa pemerintahannya. Dan kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor Sultan Mahmud Syah dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Istana Siak Sri Indrapura dan fungsinya dibangun pada masa Sultan Asyadis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin ini. Pembangunan dilakukan tepatnya pada tahun ke-1889. Istana Siak dibangun oleh seorang arsitek asal Jerman yang bernama Van Morte. Istana ini dibangun di atas lahan seluas 32.000 meter persegi. Selain Istana Siak, ada istana lain di sana, yaitu Istana Lima, Istana Pajang, dan Istana Baru. Istana Siak memiliki luas bangunan mencapai 1.000 meter persegi. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mosaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, KP, dalam Kabupaten Siak, Riau. Keunikan objek dapat dilihat dari gaya arsitektur bangunannya, tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Selain itu, tampak juga keunikan dari objek peninggalan tersebut yang memiliki nilai sejarah tinggi dan lain sebagainya. Menurut sejarah, pada zaman dahulu Kolam Hijau adalah tempat pemandian keris Raja Kecik, yaitu pendiri kerajaan Siak. Raja Kecik beserta pasukannya mencuci keris dan tombak di kolam ini sebelum berperang melawan Belanda karena air yang berwarna hijau dari kolam ini dipercaya dapat memberikan racun pada senjata mereka. Kolam Hijau dibangun pada tahun 1723 pada masa berdirinya kerajaan Siak. Manfaat dan kegunaan Kolam Hijau adalah dulunya merupakan tempat pemandian keris yang digunakan pada masa kerajaan Siak. Selain itu, kabarnya Kolam Hijau ini juga menjadi tempat pemandian Raja Kecik yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Siak. Kolam Hijau adalah salah satu situs bersejarah peninggalan kerajaan Siak yang terletak di Kampung Buantan Besar, Siak, Provinsi Riau. Sebagai situs peninggalan sejarah, Kolam Hijau menyimpan banyak kisah misteri
Di tempat inilah para prajurit kerajaan Siak saat mengasah perlengkapan perangnya. Balai ini dibangun pada tahun 1886 pada masa pemerintahan Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Asyadis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin. Gedung dirancang oleh seorang arsitek bernama Tengku Sulung Putra. Pembangun museum dilakukan dengan bergotong royong oleh para penduduk yang mendalami wilayah Datuk Empat Suku. Bangunan yang digunakan sebagai museum pada awalnya merupakan Balai Ruang Sri yang digunakan sebagai tempat penobatan gelar sultan, tempat bermusyawarah para petinggi kerajaan, tempat persidangan dan juga sebagai tempat menerima para tamu kerajaan. Fungsinya yang sangat banyak membuat Balai Ruang Sri juga dikenal dengan nama Balai Kerapatan Tinggi. Museum Budaya dan Sejarah Siak Balai Ruang Sri berlokasi di Jalan Sultan Ismail, Kampung Dalam, Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lokasi museum ini berada di tepi Sungai Siak berhadapan dengan muara Sungai Mempura dengan pintu masuk dari sungai dan jalan raya. Pintu masuk berhadapan dengan sungai, cermin berukuran besar. Tangga tersebut memiliki desain yang sangat megah dengan kilau berwarna emas. Selain dari tangga utama, Anda juga akan menemukan dua tangga yang menjadi pelengkap dari sisi gedung museum. Jika Anda melihat dari sisi arah sungai, maka di sebelah kanan akan terlihat tangga yang terbuat dari besi dan di sebelah kiri terdapat tangga yang berbahan dasar kayu, lokasi pengadilan. Apabila orang yang diadili turun dari tangga yang terbuat dari besi, maka dinyatakan bahwa tersangka tidak bersalah. Begitupun sebaliknya. Jika terdakwa turun dari tangga kayu, maka orang tersebut diputuskan bersalah dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Begitulah proses pengadilan yang dilakukan oleh Kesultanan Siak pada saat itu. Tangsi Belanda ini dibangun pada tahun 1860 dan baru difungsikan pada tahun 1868 tepatnya pada masa pemerintahan Sultan ke-9 Kerajaan Siak, yakni Sultan Asadis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin 1827–1864. Tangsi ini merupakan kantor yang digunakan sebagai zona perlindungan atau pertahanan, sekaligus tempat pelatihan dan istirahat para serdadu-serdadu Belanda pada saat itu. Dahulunya tangsi ini digunakan sebagai kantor residen, penjara, gudang senjata, barak asrama pasukan Belanda, serta kantor kantraler. Arsitektur bangunan ini sangat khas, sebagaimana bangunan Eropa pada saat itu. Ukuran penjara ini sekitar 2–3 meter, berisi 4–8 orang. Penjara ini berisi tahanan anak-anak pribumi yang tidak mau mengikuti peraturan. Mereka diberi makan melalui lubang kecil. Tempat yang dulunya dijadikan sebagai gudang mesiu atau gudang persenjataan ini roboh pada tahun 2012 silam. Dahulu fungsi dari benteng Belanda ini untuk memata-matai pergerakan Sultan Siak yang ada di seberang. Mereka takut kalau sewaktu-waktu Sultan melakukan penyerangan mendadak, maka mereka membuat benteng ini sebagai tempat berlindung dan pertahanan mereka. Dalam tangsi terdapat berbagai macam bangunan yang antara lain berfungsi sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan lainnya. Menuju lokasi dengan maps, tangsi Belanda terletak di Jil, Benteng Hulu, Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Hal yang sangat unik dan khas dari tangsi Belanda kata dia adalah ketika melihat struktur pondasi bangunan tangsi yang berbentuk setengah lingkaran dengan peletakan 3 sendi. Teknologi arsitektural pada pondasi tangsi ternyata sangat mendekati bangunan kolonial di negara asalnya di Eropa.